Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Rahmawati dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang saya rangkum dari buku Stephen P. Robin, bab 14, konflik dan negosiasi. Yang pertama adalah konflik. Konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika salah satu pihak memandang pihak lainnya telah memengaruhi secara negatif atau akan berpengaruh secara negatif terhadap segala sesuatu hal yang dipedulikan oleh pihak pertama. Terus penyebab dari konflik, yang pertama ada ketidaksesuaian tujuan, perbedaan atas interpretasi kenyataan, ketidaksepakatan yang berdasarkan pada ekspektasi atas perilaku, dan sebagainya. Terus ketidaksepakatan dan peranan konflik itu kita akan mengenal dua. Yang pertama adalah pandangan tradisional atas konflik dan pandangan interaksionis atas konflik. Pandangan tradisional atas konflik adalah keyakinan bahwa semua konflik itu berbahaya dan harus dihindari. Sedangkan pandangan interaksionis atas konflik adalah pandangan interaksionis atas konflik adalah keyakinan bahwa konflik tidak hanya merupakan sebuah paksaan yang positif dalam suatu kelompok, tetapi juga sangat diperlukan bagi suatu kelompok untuk bekerja dengan lebih efektif. Terus di dalam pandangan interaksionis ini, kita akan mengenal dua konflik, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional adalah konflik yang mendukung tujuan dari kelompok dan meningkatkan kinerjanya, sedangkan konflik disfungsional adalah konflik yang menghambat kinerja kelompok. Terus selanjutnya adalah tipe dan lokus konflik. Jenis konflik kita akan mengenal tiga. Yang pertama adalah konflik tugas, konflik hubungan, dan konflik proses. Konflik tugas adalah konflik tentang kandungan dan tujuan dari pekerja. Konflik hubungan adalah konflik yang didasarkan pada hubungan interpersonal. Dan konflik proses adalah konflik mengenai bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Selanjutnya adalah lokus konflik. Di dalam lokus konflik kita juga akan mengenal tiga hal. Yang pertama adalah konflik diadik, adalah konflik yang terjadi di antara dua orang. Konflik intragrup adalah konflik yang terjadi di dalam sebuah kelompok atau tim, dan konflik antar kelompok adalah konflik di antara kelompok atau tim yang berbeda. Selanjutnya adalah proses konflik. Proses konflik adalah suatu proses yang terdiri dari yang pertama adalah pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian, yang kedua kesadaran dan personalisasi, yang ketiga niat, yang keempat perilaku, dan yang kelima hasil. Yang pertama adalah pertentangan yang berpotensi atau ketidaksesuaian. Kita akan mengenal tiga. Yang pertama itu ada komunikasi, yang kedua struktur, dan yang ketiga variabel-variabel pribadi. Kenapa sih di dalam komunikasi itu akan terjadi sebuah konflik? Jelas pasti akan terjadi sebuah konflik. Karena kan pasti di dalam komunikasi akan terjadi sebuah kesalahpahaman dalam menangkap sebuah komunikasi. Kadang itu juga dapat menyebabkan sebuah konflik. Ada juga sematik kesulitan. Sematik kesulitan ini misalnya kalau ada orang yang sedang berbicara kepada orang lain, tetapi orang tersebut yang sedang berbicara itu melakukan komunikasi yang yang kurang dipahami. Bahasanya tuh kurang dipahami oleh orang lain, sehingga itu akan terjadi sematik kesulitan. Selanjutnya adalah kebisingan. Jadi di dalam komunikasi itu pasti akan terjadi sebuah gangguan ataupun kebisingan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah struktur. Jadi semakin besar ketidakjelasan mengenai tanggung jawab atas tindakan, itu juga akan menyebabkan sebuah konflik. Ada juga ketidakjelasan secara yurisdiksional, meningkatkan pertikaian antar kelompok untuk mengendalikan sumber daya dan wilayah kekuasaan. Selanjutnya ada juga keanekaragaman tujuan di antara kelompok yang dapat menyebabkan konflik juga. Selanjutnya juga sistem pemberian imbalan antara satu orang dengan orang lainnya. Selanjutnya adalah variabel-variabel pribadi. Kalau variabel-variabel pribadi itu misalnya kayak kepribadian setiap orang, terus ada emosi dan nilainya juga. Selanjutnya yang kedua adalah kesadaran dan personalisasi. Jadi di dalam kesadaran dan personalisasi ini kita akan mengenal dua. Yang pertama yaitu
dipandang sebagai konflik, dan dirasakan sebagai konflik. Dipandang sebagai konflik adalah kesadaran oleh salah satu atau lebih pihak mengenai keberadaan kondisi yang menciptakan peluang bagi konflik untuk muncul. Yang kedua adalah dirasakan sebagai konflik. Jadi, keterlibatan secara emosional dalam konflik yang menciptakan kecemasan, ketegangan, frustasi, atau permusuhan. Terus di dalam kesadaran dan personalisasi ini, kita akan mengenal 2 poin penting. Yang pertama adalah permasalahan konflik itu cenderung didefinisikan. Dan yang kedua, bahwa emosi memegang peranan yang besar dalam membentuk persepsi. Selanjutnya yang ketiga adalah niat. Jadi niat adalah keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Nah, di dalam niat ini kita akan mengenal 5 hal. Ya, kita akan mengenal 5 hal. Yang pertama adalah bersaing, berkolaborasi, menghindar, mengakomodasi, dan berkompromi. Kalau bersaing itu adalah suatu keinginan untuk memuaskan kepentingan seseorang tanpa memperhatikan dampak timbul konflik terhadap pihak lain. Berkolaborasi adalah sebuah situasi yang mana para pihak melakukan konflik mengenai keinginan masing-masing untuk memuaskan perhatian sepenuhnya dari semua pihak. Selanjutnya adalah menghindar, keinginan untuk menarik diri dari atau menyembunyikan diri dari konflik. Selanjutnya mengakomodasi, kesediaan dari salah satu pihak dalam sebuah konflik untuk menempatkan kepentingan pihak lawan di atas kepentingan sendiri. Selanjutnya adalah berkompromi, sebuah situasi yang mana tiap-tiap pihak atas suatu konflik bersedia untuk menyerahkan sesuatu hal. Yang keempat adalah perilaku. Jadi perilaku itu misalnya kayak pernyataan, terus ada juga tindakan, terus reaksi yang dibuat oleh para pihak yang sedang berkonflik, biasanya sebagai upaya terang-terangan untuk mengimplementasikan niatannya sendiri. Selanjutnya yang kelima adalah hasil. Hasil ini kita akan mengenal 3 hal. Yang pertama adalah hasil yang fungsional, hasil yang disfungsional, mengelola konflik fungsional. Hasil yang fungsional itu seperti meningkatkan kualitas dari keputusan, menstimulasi kreativitas dan inovasi, mendorong kepentingan dan keingintahuan di antara para anggota kelompok, terus menyediakan media dari permasalahan untuk dipublikasikan dan melepaskan ketegangan, serta membantu perkembangan evaluasi diri sendiri maupun perubahan. Yang kedua adalah hasil yang disfungsional, seperti oposisi tidak terkendali yang melahirkan ketidakpuasan yang mana berperan untuk membubarkan ikatan bersama dan akhirnya mengarah pada kehancuran kelompok. Yang kedua adalah komunikasi yang buruk, yang ketiga penurunan dalam kekompakan kelompok, yang keempat kurangnya usaha pencapaian, dan yang kelima tujuan kelompok akibat pertikaian di antara para anggota. Selanjutnya adalah mengelola konflik fungsional, yaitu dengan cara memahami kapan sebenarnya terjadinya ketidaksepakatan. Yang kedua dengan cara membiarkan kelompok yang menentang mengambil bagian dari solusi yang sangat penting bagi mereka, dan kemudian menitik beratkan pada bagian sisi satunya dapat mencapai terpenuhnya kebutuhan pokoknya. Selanjutnya yang terakhir adalah perbedaan budaya. Selanjutnya adalah negosiasi. Jadi negosiasi ini adalah suatu proses yang mana 2 atau lebih pihak saling bertukar barang atau jasa dan berupaya untuk setuju dengan nilai tukar bagi mereka. Di dalam negosiasi ini kita akan mengenal strategi perundingan. Di dalam strategi perundingan ini kita juga akan mengenal 2 hal. Yang pertama adalah perundingan distributif dan yang kedua adalah perundingan integratif. Perundingan distributif adalah negosiasi yang berupaya untuk membagi jumlah sumber daya secara tetap, situasi kemenangan atau kekalahan. Yang kedua adalah perundingan integratif, yaitu negosiasi yang berupaya mencari satu atau lebih kesepakatan yang dapat memberikan solusi kemenangan bagi kedua belah pihak. Terus di dalam negosiasi kita juga mengenal perbedaan individual dalam efektivitas negosiasi. Yang pertama itu dengan cara sifat kepribadian dalam negosiasi. Sifat kepribadian seseorang kan ada berbagai macam, ya kan? Misalnya itu kita akan ambil adalah keramahan. Jadi keramahan ini kita dapat artikan dengan kayak apa ya, kehangatan, terus empati. Tetapi apabila sifat keramahan ini kita tuangkan ke dalam sebuah negosiasi, ya, kita itu akan terkalahkan gitu. Dalam negosiasi kita akan terkalahkan dengan menggunakan sifat keramahan gitu. Oleh sebab itu, sifat
yang paling baik bagi seorang negosiator, yaitu sifat yang kompetitif tetapi juga berempati. Terus ada juga sifat yang buruk atau negatif saat berorganisasi, saat bernegosiasi, yaitu sifat yang lembut tetapi berempati. Itu merupakan sifat negatif. Terus selanjutnya adalah yang kedua, suasana hati atau emosi dalam negosiasi. Jadi suasana hati kan macam-macam ya, misalnya itu kayak ada kemarahan, terus ada kekecewaan, ada kecemasan. Lah, emosi atau suasana hati ini itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan negosiasi antara satu orang dengan orang lainnya. Terus selanjutnya adalah budaya dalam negosiasi. Mengapa sih? Apakah orang-orang dari budaya yang berbeda itu akan melakukan negosiasi yang berbeda pula? Jawabannya ya, karena kan setiap budaya kan memiliki ciri khas sendiri-sendiri di dalam kehidupannya masing-masing, sehingga di dalam negosiasi pun budaya itu juga memiliki ciri khas masing-masing dalam melakukan kegiatan negosiasi. Selanjutnya adalah perbedaan gender di dalam negosiasi. Riset itu mengatakan bahwa wanita itu tuh lebih mudah bekerja sama dan menyenangkan dalam kegiatan negosiasi dibandingkan pria. Selanjutnya adalah proses negosiasi. Proses negosiasi ini kita akan mengenal 5. Yang pertama adalah persiapan dan perencanaan. Yang kedua, mendefinisikan aturan-aturan dasar. Terus klasifikasi dan pembenaran, melakukan perundingan dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah menutup dan implementasi. Selanjutnya adalah negosiasi dengan pihak ketiga. Negosiasi dengan pihak ketiga kita akan mengenal 3 hal. Yang pertama adalah mediator, terus arbitrator, dan konsiliator. Mediator adalah seorang pihak ketiga, tidak memihak dan memfasilitasi solusi yang dinegosiasikan dengan menggunakan pertimbangan, rujukan, serta saran untuk alternatif-alternatif. Terus yang kedua adalah arbitrator, adalah orang pihak ketiga pada negosiasi yang memiliki otoritas untuk mendikte perjanjian. Dan yang ketiga adalah konsiliator, adalah seorang pihak ketiga yang terpercaya yang menyediakan kaitan komunikasi secara informal di antara negosiator dengan lawan. Demikian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.